Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, yang saya cintai, sahabat-sahabat, rekan-rekan, penggemar bilah, dan juga teman-teman yang sedang belajar mengasah. Pada kesempatan hari ini, saya akan sedikit berbagi tutorial ya tentang cara mengasah pisau seset. Pisau yang kita sering pakai pada saat kurban terutama. Dan pisau yang saya akan asah ini adalah pisau yang bahan bilahnya dari gergaji besi ya. Gergaji pita tetapi yang fungsinya untuk memotong besi, itu maksudnya itu. Jadi bukan gergaji yang circle ya, yang bulat seperti ini bukan, tetapi yang pita dia. Dan ini ketebalan kurang lebih 2 mili ya, ketebalan bilahnya 2 mili. Dan sekedar informasi bahwa pisau ini sebelumnya saya asah dengan batu asah alam yang lain yang ada di rumah saya, yang selama ini menjadi andalan saya. Hanya setelah beberapa kali mengasah, saya nggak tahu kenapa kok hasilnya nggak bisa maksimal ya. Maksimal untuk standar pribadi saya ya, itu adalah untuk bisa slice tisu. Itu yang saya maksud hasilnya nggak maksimal. Tapi kalau untuk sekedar size kertas dan plastik, insya Allah ini sudah cukup gitu. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba mengasahnya dengan salah satu batu asah yang belakangan ini namanya lumayan fenomenal ya, yaitu batu asah seri wayang yang seri atau cap Yudhistira. Ya, kan selain Yudhistira ada sebelumnya itu yang lumayan terkenal kan Bima Sena. Nah, saya akan mencoba mengasahnya dengan batu Yudhistira. Media asah yang akan saya pakai itu berupa air sabun ya, ini air sabun ya. Air sabun yang saya encerkan, sabun deterjen ya, sabun colek kalau beberapa orang menyebutnya itu. Dan saya lebih suka menggunakan air sabun ini karena dalam beberapa kesempatan mengasah dengan batu asah alam itu ya agak keset gitu loh, itu yang saya suka. Kemudian ada beberapa yang pakai air biasa, pakai minyak, kemudian pakai oli, pakai solar, ada yang pakai BD disemprot, yaitu sah-sah saja gitu kan selera orang beda-beda gitu kan. Nanti teman-teman juga silahkan mencoba media-media yang cocok ya buat teman-teman. Baik, saya akan coba menggosreknya. Nah, ini dari beberapa kali gosrek ini saya merasakan batu ini lumayan enak ya. Dalam pengertian enak itu dengan media air sabun yang saya pakai, jadi menggigit gitu ya. Jadi nggak licin. Nah, kurang lebih begitu kan. Ada kalanya orang mengasah itu licin gitu ya. Ada kalanya orang mengasah itu licin gitu rasanya. Dan pastikan teman-teman ketika mengasah itu harus menyesuaikan dengan bentuk pisaunya. Dan kalau bicara bentuk pisau seset yang melengkung seperti ini, emang ada tingkat kesulitan tersendiri ya dalam mengasah gitu. Dan tangan kita juga harus fleksibel ya. Kalau tadi saya menggunakan kuas, itu semata-mata supaya tangan saya tetap kering, sehingga ketika memegang handle itu tidak licin. Nah, itu tujuan saya begitu ya, supaya tangan nggak basah ketika memegang handle. Nah, itu kebiasaan saya ya, karena itu bagian dari kehati-hatian gitu. Karena kalau bicara benda tajam seperti ini ada kalanya kita pleset memegangnya ya, licin. Nah, itu kadang-kadang bisa berakibat fatal gitu ya. Ini enak ini ya, batu ini enak. Kalau Bima Sena yang pernah saya pakai juga sebelumnya itu keras batunya, halus gitu kan. Mungkin malah lebih halus daripada ini ya, tetapi cenderung agak licin gitu. Dan daya abrasif atau kemampuan menggerusnya itu tidak seperti ini sepertinya ya, tapi nanti kita lihat nanti hasil akhirnya nanti.
Kita lihat nanti di hasil akhir. Nah, kemudian mengenai gerakan-gerakan mengasah saya memang punya kecenderungan di bagian atau di tahap akhir mengasah itu saya menggunakan gerakan satu arah seperti ini ya. Jadi mata bilah tajamnya di sini ya, maju begini ya. Gitu. Ada beberapa orang yang begini ya. Itu sah-sah saja gitu kan. Saya tidak bisa menyalahkan atau saya tidak bisa membenarkan. Pokoknya mana yang nyaman aja silahkan dicoba. Yang penting kan cuma satu, tujuan akhirnya pisaunya tajam sesuai dengan harapan dan keinginan kita. Udah selesai, itu aja ya. Gitu. Jadi nggak usah ribet. Enakan maju atau mundur sih gerakannya ya, dicoba aja sendiri gitu kan. Nanti juga akan nemu sendiri gitu. Kalau saya kebetulan suka yang arah begini. Itu aja ya. Saya suka yang begini. Yang penting kalau udah akhir jangan lagi bolak-balik begini. Satu arah saja ya, satu arah saja. Nah. Oke, sudah cukup ya. Saya juga pengen tahu saja kok ini seberapa maksimal nih ya daya abrasif dari batu asah ini untuk finishing ya. Untuk finishing. Ya kalau dari penglihatan saya di bagian mata bilah ya sepertinya memang lumayan abrasif ini. Tapi harus dibuktikan ya. Nggak boleh kira-kira. Nah, kita stropping dulu. Dan ingat teman-teman yang baru belajar mengasah bahwa stropping ini akan lebih memaksimalkan hasil asahan kita. Nah itu perlu dicatat ya, akan bisa lebih memaksimalkan karena ada kalanya kita slice kertas, slice plastik itu gak lancar itu karena masih ada beberapa bur ya atau kotoran dari batu asah atau dari mata bilah yang tergerus gitu, yang masih nempel di bagian mata bilah, maka harus kita buang. Nah cara membuangnya dengan stropping ini. Jadi sekali lagi dengan menstropping pisau atau golok yang kita asah itu hasilnya akan lebih maksimal ya dibandingkan tidak di stropping. Nah, nanti kalau teman-teman mulai terbiasa mengasah nanti akan bisa merasakan sendiri. Dan satu hal lagi bahwa tutorial ini saya bagikan itu tidak ada niatan untuk ngajarin, apalagi mengguruin ya. Karena banyak sahabat-sahabat senior saya, teman-teman senior saya di dunia asah mengasah pisau yang jauh lebih berpengalaman dan profesional dibandingkan saya gitu. Jadi sekali lagi ini hanya berbagi pengetahuan saja gitu ya, berbagi. Siapa tahu bermanfaat, syukur-syukur bisa diaplikasikan gitu ya. Baik, sepertinya cukup. Akan saya coba untuk slice tisu. Saya agak mundur dulu nih. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah bisa slice tisu? Dan bisa. Ya, dan bisa. Itu. Masalah lancar atau enggak, maksimal atau enggak itu kan diproses juga gitu, pengaruh. Tapi intinya kalau dengan sayatan seperti ini itu udah bisa ya. Bisa. Nah, saya stropping lagi deh. Coba siapa tahu nanti hasilnya lebih maksimal. Ya. Ya, bisa ya, bisa teriris ya. Artinya batu asah cap Yudhistira ini memang bagus untuk tahap finishing ya, tahap finishing baik untuk pisau seset, pisau sembelih, terbukti untuk slice tisu mudah. Nah secara umum kebiasaan saya, mohon maaf sekali lagi kebiasaan saya ya. Saya nggak tahu kebiasaan teman-teman. Saya mengukur tingkat ketajaman itu dengan 4 media yang berbeda. Yang pertama biasanya dengan kertas, ya. Ini standar
ketajaman yang pertama itu dengan kertas. Oke. Kemudian yang kedua dengan plastik kresek atau kantong plastik kalau orang nyebutnya. Ya, kadang-kadang dengan kertas HVS lancar, dengan plastik belum tentu bisa. Nah, ini teman-teman bisa praktekkan nanti ya. Sejauh mana nanti tingkat ketajaman dari pisau atau golok yang teman-teman asah ya. Nah, bisa ya. Bisa. Jadi kalau tadi agak-agak nyangkut itu kan karena bentuk plastiknya juga, maksudnya rata atau tidaknya plastik itu juga berpengaruh tentunya. Itu. Jadi bisa. Ya pasti bisa ya. Kita pasti bisa. Kemudian ada di atasnya plastik kresek itu, plastik kresek ya. Di atasnya plastik kresek itu orang nyebutnya plastik tomat ya, karena mereknya sebenarnya. Tapi plastik ini biasa dipakai untuk bikin es batu ya. Seperti ini ya. Ini kebetulan saya adanya yang kecil nih yang di rumah. Ya. Nah, ada beberapa teman juru sembelih yang kemarin memberikan order asahan ke saya itu standarnya ini. Dia bilang, "Pak, yang penting buat slice plastik tomat lancar." Nah, itu udah cukup. Dan alhamdulillah kemarin kalau nggak salah hitung itu ada 6 golok dan pisau itu ya dengan standar slice plastik tomat aja. Alhamdulillah sampai sekarang nggak ada masalah gitu kan. Nah, di atasnya ini baru tisu. Jadi itu media tes ketajaman yang biasanya saya pergunakan. Dan ada beberapa hal lain lagi yang teman-teman perlu pahami terkait dengan kemampuan menggerus atau daya abrasif sebuah batu asah. Teman-teman nanti jangan buru-buru memberikan judgement atau penilaian bahwa kok batu asah saya nggak bagus ya, buat ini nggak tajam. Ingat, batu asah dikatakan maksimal hasilnya dalam konteks kemampuan abrasifnya itu maksimal, itu sesuai dengan lawannya atau pasangan yang dipakai. Ketika dia ketemu dengan bilah-bilah yang mungkin tingkat kekerasannya sedang, apalagi rendah ya, itu pasti akan maksimal kan gitu. Itu teorinya harusnya begitu. Tapi nanti bisa jadi ketemu bilah dengan tingkat kekerasan atau HRC yang lebih tinggi, itu kurang maksimal. Bisa dipakai, tetapi kurang maksimal itu pengertiannya proses mengasahnya perlu waktu yang lebih lama. Nah, maksudnya seperti itu. Ya. Jadi sekali lagi kalau pengen lebih objektif gitu kan, teman-teman bisa mengukur ya, idealnya teman-teman tuh di rumah punya beberapa batu asah kalau memang sukanya yang alam ya. Beberapa batu asah alam plus juga beberapa pisau dari beberapa bahan yang berbeda gitu kan, sehingga nanti akan bisa memberikan penilaian yang lebih objektif terhadap sebuah batu asah. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman sekalian, sahabat-sahabat saya. Terima kasih sudah menonton tutorial ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan silahkan nanti diaplikasikan dan semoga dengan sharing pengetahuan seperti ini kita bisa menambah ilmu, bisa menambah saudara ya, nambah teman gitu. Atau kalau memang ada teman-teman yang pengen belajar mengasah gitu kan, boleh ya, gratis ya di rumah saya ya. Saya tinggal di Bekasi, nanti bisa inbox saya di Facebook saya. Sekali lagi terima kasih, mohon maaf kalau ada yang kurang pas karena apa yang tadi saya sampaikan lebih kepada pengalaman pribadi saya ya, karena masing-masing pasti punya pengalaman yang berbeda-beda. Sekali lagi terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.